teman-teman semua. Semoga kabar kita semua baik dan sehat luar biasa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lolita Dwi Plantika dari jurusan Akuntansi Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil survei dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya mengambil survei dari 33 mahasiswa baik dari Universitas Riau maupun dari universitas lainnya. Di sini saya membuat pertanyaan 11 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah pembelajaran daring ini membuat kamu merasa malas? Dari hasil survei yang saya dapat, 17 orang memilih tidak dan 16 orang memilih ya. Jadi kesimpulannya, dari pembelajaran daring ini tidak membuat mahasiswa merasa malas belajar. Selanjutnya yaitu, saat pembelajaran daring, pembelajaran melalui via apa yang sering digunakan? Maka dari hasil survei yang saya peroleh, 25 orang memilih Google Meet dan Zoom, 6 orang memilih Classroom, 2 orang memilih WhatsApp. Jadi, kesimpulannya dari pembelajaran daring ini, pembelajaran melalui via Zoom dan Google Meet yang paling banyak digunakan. Selanjutnya yaitu, apa hambatan yang kamu alami saat proses pembelajaran daring? Jadi dari hasil survei yang saya peroleh, 17 orang memilih jaringan internet yang kurang memadai, 12 orang memilih kurang konsentrasi, 2 orang memilih tidak ada hambatan, 1 orang memilih hampir tidak ada hambatan, 1 orang lagi memilih tidak paham jadi malas. Jadi kesimpulannya, hambatan yang mahasiswa alami saat proses pembelajaran daring ini, jaringan internet yang kurang memadai. Selanjutnya, seberapa mengerti kamu dengan materi yang diajarkan dosen pada proses pembelajaran daring ini? Maka, dari hasil survei yang saya peroleh, dari rentang 1 sampai 5, mahasiswa banyak memilih pada rentang ketiga, yaitu 18 mahasiswa yang memilih. Jadi, kesimpulannya, tingkat pemahaman mahasiswa dengan materi yang diajarkan dosen belum sepenuhnya sangat baik. Selanjutnya yaitu, apa yang kamu lakukan saat proses pembelajaran daring sedang berlangsung? Jadi dari hasil survei yang saya peroleh, 24 orang memilih memperhatikan penjelasan dosen, 6 orang memilih main handphone, 1 orang memilih kadang ya, 1 orang memilih kadang memperhatikan dan kadang tidak, 1 orang lagi memilih main HP dan memperhatikan penjelasan dosen. Jadi kesimpulannya, saat proses pembelajaran daring ini sedang berlangsung, mahasiswa banyak melakukan atau memperhatikan penjelasan yang dosen berikan. Baiklah, selanjutnya bagaimana interaksi kamu dengan dosen saat pembelajaran daring ini? Jadi, hasil survei yang saya peroleh dari rentang 1 sampai 5, banyak mahasiswa yang memilih pada rentang ketiga, yaitu 16 siswa yang memilih. Jadi kesimpulannya, interaksi mahasiswa dengan dosen dalam pembelajaran daring ini belum sepenuhnya sangat baik. Baiklah, selanjutnya, apakah proses pembelajaran daring ini membatasi kamu untuk bersosialisasi sesama teman dan dosen? Dari hasil survei yang saya peroleh, 20 orang memilih ya dan 13 orang memilih tidak. Jadi kesimpulannya, proses pembelajaran daring ini membatasi mahasiswa untuk bersosialisasi sesama teman dan dosen. Selanjutnya, seberapa konsentrasi kamu saat memahami materi dalam proses pembelajaran daring ini? Pada hasil survei yang saya peroleh, dari rentang 1 sampai 5, mahasiswa banyak memilih rentang keempat. Jadi kesimpulannya, konsentrasi mahasiswa pada pembelajaran daring ini belum sepenuhnya sangat baik, masih berada pada rentang keempat. Selanjutnya yaitu, apakah jadwal kuliah saat pembelajaran daring ini disiplin dan terlaksana dengan baik? Dari hasil survei yang saya peroleh, 17 orang memilih baik, 6 orang memilih kurang, 5 orang memilih cukup, dan 5 orang lagi memilih sangat baik. Jadi kesimpulannya, jadwal kuliah saat pembelajaran daring ini disiplin dan terlaksana dengan baik. Jawabannya ya, baik. Selanjutnya yaitu, jika disuruh memilih mana yang lebih efektif dari proses pembelajaran di bawah ini, yaitu pembelajaran offline atau pembelajaran online. Jadi dari hasil survei yang saya peroleh, 25 orang memilih pembelajaran online dan 8 orang lagi memilih pembelajaran offline. Jadi kesimpulannya, banyak yang memilih lebih efektif pembelajaran offline. Selanjutnya yaitu,
Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran daring ini. Kelebihannya, dari hasil survei yang saya peroleh dari 33 mahasiswa, lebih hemat biaya. Kelebihannya, menurunkan angka kenaikan COVID-19, tempat belajarnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan lebih menghemat waktu. Kekurangannya, jaringan yang kurang memadai, berkurangnya interaksi dengan dosen dan teman, lebih malas belajar, kurang paham, dan kurang berkonsentrasi. Jadi kesimpulannya, dari hasil survei yang saya peroleh tadi, dari keseluruhan, bahwa pembelajaran daring ini pada masa pandemi COVID-19 ini tidak membuat mahasiswa merasa malas untuk belajar. Pembelajaran daring ini sepenuhnya digunakan dengan via Zoom dan Google Meet, tapi dalam pembelajaran daring ini masih banyak kendala yang dihadapi, seperti jaringan internet yang kurang memadai, kurang konsentrasi, dan tidak paham materi. Tingkat pemahaman mahasiswa pun belum maksimal. Kemungkinan terjadi karena interaksi dan bersosialisasi yang kurang maksimal dibanding dengan bertatap muka secara langsung atau melalui pembelajaran offline. Pada saat pembelajaran daring sedang berlangsung, berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa seperti memperhatikan penjelasan guru dan main handphone, dan kadang memperhatikan, kadang tidak. Pembelajaran ini membuat kegiatan dan jadwal kuliah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Maka dari itu, mahasiswa lebih banyak memilih untuk pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran offline saja. Dan semoga dengan hasil survei ini sangat membantu dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar melalui tatap muka secara langsung. Demikianlah hasil presentasi tentang survei pembelajaran daring ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.